Aisyah. Bu, sudahlah Bu, udah. Ini kan bukan salah Aisyah, tapi salah aku. Bukan salah Aisyah bagaimana? Hah? Jelas-jelas itu salahnya Aisyah. Kau masih membela dia terus. Kecuali kau memang mencintai dia. Restu, apa maksud kamu bawa pistol itu? Restu, kamu bunuh ibu. Bunuh dia, Bu. Supaya ibu bisa membalaskan dendamnya Mas Amir. Biar Aisyah bisa mendapat sedikit kehormatan di hadapan ibu. Ibu memang pengen membunuh Aisyah kan? Kamu menantang ibu. Baik, kau pikir ibu gak punya nyali apa? Ya Tuhan, apakah perempuan ini memiliki sihir? Kenapa matanya begitu mengerikan? Kenapa aku seperti melihat mataku sendiri? Itu hanya itu cara untuk menghentikan ibu. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Bagaimana kalau dugaan aku salah? Bagaimana kalau ibu akan menembak Aisyah? Ya Allah, tolong hentikan dia. Jangan sampai Restu melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, aku harus mencegah ibu. Jangan sekali lagi kamu lakukan hal ini. Sekali lagi kamu menentang ibu dengan cara ini. Kamu akan tahu akibatnya. Kamu lakukan hal ini lagi. Ini akibatnya. Kamu anak ibu. Ibu sangat mencintai kamu. Tapi kalau kamu menentang ibu, membangkang ibu, lebih baik ibu mati. Sekarang kamu pilih. Kamu lebih memilih perempuan itu atau kamu pilih ibu? Kenapa kamu diam? Berarti ini yang kamu inginkan. Jangan Bu, jangan Bu. Jangan. Aku nggak mau kehilangan ibu. Cukup. Kamu gak perlu bicara banyak. Sekali kamu membangkang ibu lagi, hari berikutnya kamu akan menguburkan ibu. Sekali kamu membangkang ibu lagi, hari berikutnya kamu akan menguburkan ibu. Restu, kamu harus sabar ya. Kamu harus kuat menghadapi semua cobaan ini. Sudah dengar apa yang ibu katakan tadi? Apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa biarkan semua ini terjadi, Mbak. Aku nggak bisa biarkan Aisyah mati perlahan-lahan, sedikit demi sedikit.
janji aku sama ibu. Aku akan melindungi Aisyah. Dan gak akan ada bahaya sedikit pun menghampirinya. Tapi aku lakukan itu bukan karena janji aku sama ibu. Janji aku sama diri aku sendiri. Apa yang harus aku katakan sama ibu Minggu? Bahwa aku membiarkan anak yang mati. Padahal aku sudah berjanji untuk menjaga. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Aku yakin kita pasti dapat jalan keluarnya. Baranti yang sabar ya. Tangan Baranti pasti sembuh. Allah akan menolong orang-orang baik seperti Baranti. Ada apa Baranti? Kenapa? Ada apa dengan foto ini? Hah? Iya, ini foto keluarga saya. Baranti ingat kan? Ini foto anak-anak saya. Ah, Baranti? Astagfirullah. Baranti, ya Allah. Kenapa, Mbak? Kenapa dengan foto itu? Ya Allah. Mbak, tolong Baranti, tolong. Kaki luka. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Baranti? Dudukin. Mbak, ambil obat, Mbak. Mbak, tolong diobatin kakinya ya. Iya, Bu. Kenapa, Mbak? Ada yang mau bicarakan sama saya? Iya. Terus ada apa dengan foto itu? Aisyah, apa maksud Bu Ranti melakukan ini? Ini pasti ada hubungannya dengan Aisyah. Itu vas bunga kesayangan Ibu Rahayu. Ya, kalau sampai Aisyah memecahkan vas bunga itu, pasti akan sangat menahan. Aku akan bikin Aisyah terpeleset dan memecahkan bunga itu. Aisyah, sekarang kamu bersihkan vas bunga ini. Ayo. Ya Allah, itu kan vas bunganya kesayangan ibu. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuruh Aisyah menyentuh vas bunga ini? Kamu tahu kan betapa berharganya vas bunga ini untuk ibu. Bahkan ibu tidak mengizinkan satu orang pun menyentuhnya. Jangan ikut campur. Saya bebas menyuruh dia apa saja di rumah ini. Karena Ibu Rahayu sudah menyuruh saya untuk mengawasi dia. Kalau begitu saya akan laporkan ibu. Saya akan bilang sama ibu kalau ini adalah faktor sengaja kamu untuk menjebak Aisyah. Seolah-olah Aisyah memecahkan vas bunga ini. Oh, silakan. Tapi kamu terlalu bodoh. Harusnya kamu pikirkan baik-baik. Justru kamu yang akan celaka sendiri. Aisyah, lain kali kamu harus hati-hati ya. Terlalu banyak orang licik di rumah ini. Mereka sengaja mencari-cari kesalahan kamu. Hati-hati. Kamu pikir aku takut dengan ancamanmu? Hah? Aku mau lihat, apakah kamu berani mengadu ke Bu Rahayu?
kamu akan lihat. Bu Rahayu akan lebih percaya aku apa kamu. Apa itu? Aisyah yang melakukannya? Bukan aku. Kamu jangan bohong ya. Gak ada lagi orang yang membersihkan rumah ini selain kamu, Aisyah. Aisyah. Kamu pecahkan vas Belgia dari suami saya. Kamu tahu berapa itu harganya? Bukan Bu, bukan aku yang melakukan ini Bu. Kamu akan rasakan akibatnya. Kenapa sih Bu Ranti? Hah? Sakit apa sih? Kenapa kondisinya seperti ini? Aku yakin banget deh Bu, ini tuh pasti ada sesuatu yang besar. Gak mungkin Bu Ranti bisa sampai kayak gini kalau nggak ada apa-apa. Iya, Bu Ranti selalu menunjuk fotonya Aisyah. Dan hanya fotonya Aisyah yang diolesi darah. Ini pasti ada sesuatu. Bu Ranti pasti menyimpan sesuatu tentang Aisyah. Bu Ranti, mau bilang apa Bu? Mbak, Udah ada apa sih? Ibu mau ngomong apa? Kenapa Ibu nggak bisa ngomong? Bukan aku yang salah, Bu. Kamu ikut saya. Ikut saya. Bukan Aisyah yang memecahkannya, Bu. Kamu gak usah ikut campur, Sakinah. Bu, sekarang Ibu harus awasi Bu Sakinah. Karena dia sudah membawa pengaruh buruk sama Mas Restu. Ibu tahu kan apa yang dilakukan Mas Restu tadi? Sakinah, kamu kunci kamar Restu. Ibu tidak mau dia keluar karena dia masih dalam kondisi sakit. Dan dia tidak boleh tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kalau sampai dia tahu, kamu yang bertanggung jawab. Masa gini tahu, Mbak? Bukan aku yang salah, bukan aku yang salah. Diam kamu. Bu, apa lagi yang dilakukan sama perempuan kamu? Lakukan apa yang kamu mau. Aisyah, kamu jangan macam-macam sama aku. Atau kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan sama kamu nanti. Paham? Bu, bukan aku yang melakukan itu. Bukan aku yang memecahkan tas Ibu. Bu, mohon, bukan aku yang salah. Mata itu. Mata itu. Kamu jangan berharap aku akan mengasihani kamu. Ya Allah, apa yang akan dialami Aisyah? Aku nggak sanggup membayangkannya. Lindungilah Aisyah, ya Allah. Sekarang kamu lihat, siapa yang lebih kuat di antara kita? Arif, Aku harus kasih tahu Restu. Dia harus menolong Aisyah dari Arif. Tapi Restu lagi sakit. Mungkin sekarang dia lagi istirahat. Apa aku nggak ganggu ya? Restu, apa maksud kamu bawa pistol itu?
Restu, kamu bunuh ibu. Bunuh dia. Bunuh dia. Supaya ibu bisa membalaskan dendamnya Mas Amir. Biar Aisyah bisa mendapat sedikit kehormatan di hadapan ibu. Ibu memang pegang membunuh Aisyah kan? Kamu menantang ibu. Baik, kau pikir ibu gak punya nyali apa? Bagaimana mungkin aku bisa memilih antara ibu atau Aisyah? Restu, kenapa cuma kamu yang punya hati di rumah ini? Tempat yang semua orang hatinya terbuat dari batu. Begitu keras dan kejam sekali. Ya Allah, sampai kapan aku hidup di dalam neraka seperti ini? Aisyah, berhenti melawan. Sebentar lagi kita akan memulai permainan ini yang sangat menyenangkan. Lepasin! Lepasin aku, Mas Ari! Kita mau kemana? Nanti kamu kabari saya apa yang mereka lakukan pada Aisyah. Kamu itu mata-mata saya sekarang. Nanti akan saya tambahkan lagi ya. Mas Ari, Ibu! Rasain kamu Aisyah. Kamu pantas mendapat itu semua. Saya rasa Anda harus dirawat intensif di rumah sakit karena luka Anda sangat parah. Gak ada dirawat di rumah sakit. Udah kerjain aja tugas kamu di sini. Gak usah banyak ngomong kamu. Nih. Gimana? Ada kabar dari Maya? Udah nggak ada, Bos. Kita kalah jumlah, Bos. Anak buah Arif jauh lebih banyak. Malah jumlah bagaimana kalian tuh? Saya udah bayar kalian 10 kali lipat dari apa yang kalian biasa terima di luar sana. Tapi apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian tinggalkan saya di sana sendiri. Saya hampir mati tau nggak? Kenapa kalian biarkan Arif mengalahkan kalian semua? Terus ngapain kesini? Gak ada gunanya kalian. Rekrut orang yang banyak sana. Cepat! Bodoh kalian. Angkat-angkat HP-nya. Apa yang mereka perbuat dengan adikku? Kalau sampai terjadi apa-apa sama Maya. Awas kalian. Di mana mereka sekarang? Aku nggak bisa membiarkan mereka melukai Maya. Aku harus berbuat sesuatu. Perhatian semuanya. Hari ini kalian bisa memiliki perempuan ini sampai besok pagi. Jadi, siapa penawar tertinggi di sini? Ha? Harga dimulai dari 500.000. Saya akan kirimkan rekaman ini ke Tina. Dia pasti senang melihatnya.
rasakan kamu, Aisyah? Kamu pikir kamu bisa bebas begitu saja? Setelah apa yang kamu lakukan sama Ibu Maya? Kalau Mas Restu tahu apa yang terjadi pada Aisyah, maka Bu Sakinah tidak akan bisa menghentikannya. Dan Ibu Rahayu pasti akan menyalahkan semuanya padanya. Halo, Dina. Gimana? Kamu udah dapat kabar tentang Maya? Gimana Arif menyembunyikan Maya? Dina, kenapa kamu diam aja? Jawab pertanyaan saya, di mana Arif menyembunyikan Maya? Saya nggak tahu, Pak. Pak Arif dan Ibu Rahayu nggak pernah membicarakan apa-apa tentang Bu Maya. Seolah-olah Bu Maya nggak pernah ada, Pak. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka menyakiti adikku. Aku sangat menyayangi dia. Aku akan balas dendam. Aku akan hancurkan Arif atas perbuatan dia sama Maya. Oh ya, Pak. Sakinah tahu sesuatu, Pak. Tapi dia nggak mau mengatakan apa-apa, Pak. Ada satu cara untuk kita bisa mengetahuinya, Pak. Saya akan memancing Mas Restu. Pak Yudi, Bapak tahu nggak? Pak Arif mengikat Aisyah dan melelangnya di pasar, Pak. Pak, sekarang Bapak harus bisa mendapatkan Aisyah. Kali ini Bapak harus bisa mendapatkannya secara sah. Iya, Pak. Bapak nggak salah dengar kok. Aisyah dilelang dengan harga tinggi, Pak. Apa benar yang dikatakan Tina itu? Aku harus mencari tahu. Buka pintunya. Siapa itu? Mbak Sakinah. Mbak Sakinah. Aku tahu Mbak ada di luar kan? Mbak, aku mau tanya Mbak. Apa benar Mas Arif dan Ibu membawa Aisyah ke pasar untuk dilelang, Mbak? Mbak Sakinah. Mbak diam saja berarti semuanya benar, Mbak. Aku mohon tolong buka pintunya. Kamu kunci kamar Restu. Ibu tidak mau dia keluar karena dia masih dalam kondisi sakit. Dan dia tidak boleh tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kalau sampai dia tahu, kamu yang bertanggung jawab. Mbak Sakinah. Tolong Mbak, aku mohon Mbak. Tolong buka pintunya. Restu, kamu harus segera menolong Aisyah. Kalau memang benar Aisyah dilelang, pastikan kamu jadi penawar yang tertinggi ya. Tapi aku mau cari uang sebanyak itu di mana, Mbak? Ikut aku. Sebentar ya. Restu, kamu bisa pakai ini. Mas Amir pernah beliin Mbak perhiasan, tapi Mbak nggak pernah pakai karena Mbak nggak suka pakai perhiasan. Ini kan haknya Mbak Sakinah, haknya anak-anak Mbak Sakinah. Udah kamu nggak usah pikirin itu ya. Yang penting sekarang kita harus tolongin Aisyah. Ya. Seingat Mbak, harga perhiasan ini 200 juta. Tapi kalau misalnya kamu butuh cepat, kamu bisa jual ke rentenir. Ya mudah-mudahan aja bisa dapat 100 juta. Yaudah, sekarang kamu cepat-cepat tolongin Aisyah. Kamu terima ini. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Sakinah. Sama-sama. Oh, sebentar. Kamu bawa ya pakai tas ini. Yang gak ada orang yang lihat. Ya. Ya. Aku sekarang ya.
Pak, gawat Pak. Aisyah Pak. Ada apa dengan Aisyah? Aisyah Pak. Aisyah dipaksa lagi dilelang Pak sama Bu Rahayu Pak. Siapa saja yang bayar tinggi, dia bisa jadi pemenangnya Pak. Dia bisa memiliki Aisyah Pak. Bapak nggak salah lihat nih. Semua belum tahu Pak bahwa itu Aisyah Pak. Ini Pak, sekarang tolong Pak, segera Pak. Ayo Pak, tolong Pak. Ayo, ayo. Kamu tahu sendiri kan bahayanya Bu Rahayu? Ibu, aku nggak bisa tinggal diem aja. Ya udah kalau gitu, Ibu ikut ya. Pak Yudi, Bapak tahu nggak? Pak Arif mengikat Aisyah dan melelangnya di pasar, Pak. Bagaimana bisa ibu tega memperlakukan Aisyah seperti barang yang bisa dilelang begitu? Aku harus segera sampai di pasar sebelum orang-orang jahat berhasil melelangnya. Aku harus menyelamatkan Aisyah, apapun taruhannya. Siapa yang mau nawar? Ayo dong, perempuan ini cantik. Ayo dong, ayo. Kalian tahu nggak kenapa Aisyah sampai dilelang seperti itu? Katanya sih cuman gara-gara mecahin vas bunga kesayangannya Bu Rahayu. Masa gara-gara pas bunga hukumannya separah ini? Tapi masalahnya vas bunga ini beli dari luar negeri dan itu dikasih khusus kepada Bu Rahayu untuk merayakan hadiah ulang tahun perkawinannya. Tapi kan yang jauh lebih berarti itu rasa kemanusiaan. Masa manusia disamakan dengan barang-barang yang dilelangkan? Ngomong, mana bisa? Dia harus tahu, jangan sampai dia menyesal tanpa melakukan apa-apa. Kasihan Aisyah, disiksa terus oleh Bu Rahayu. Ayo, berapa harganya? Tawar, tawar setinggi-tingginya. Hah? 600.000. Ayo, ayo dong, ada yang lebih tinggi. 600.000. Saya tawar dengan harga 1 juta rupiah. Bagaimana? Gini Pak, saya mau jual perhiasan ini. Tolong sebutkan angka berapa Bapak berani bayar. Kenapa Pak Restu sampai menjual perhiasan ini? Dan kenapa Pak Restu sampai butuh uang? Katakan saja berapa semuanya. Begini Pak Restu, dulu Pak Amir membuat perhiasan ini secara khusus untuk ponakan Bapak waktu lahir. Apa Bapak yakin untuk menjualnya? Apa Bu Rahayu tahu tentang ini? Ini mau beli atau enggak nih? Kalau Bu Rahayu tidak tahu, berarti... Pak, ini Bapak mau beli atau enggak nih? Jangan bawa waktu saya deh. Oke, 100 juta. Setuju. Mana uang? Rupiah untuk perempuan secantik ini. Hah? Saya naikkan jadi 1.500.000. Bapak, 1,5 juta. Cuma naik 1 juta. Ayo, ada dong yang lebih tinggi, ha? Jangan memaluin saya di sini. Ayo, ayo. Siapa yang lebih tinggi? Ya Allah, apa yang orang-orang ini lakukan? Selamatkanlah hamba ya Allah. Tolong hamba ya Allah. Oke, bagaimana kalau harganya 3 juta? 3 juta rupiah, ayo dong, ini baru permainannya. Ayo kita mulai permainannya. 3 juta, ada yang mau lebih? Hah? Ayo dong, hah? Gak ada yang mau lebih? Gak ada yang bisa lebih? Saya tawar 15 juta barang bagus. Gitu dong, hah? Ini baru namanya penawar. Ada yang berani lebih tinggi daripada 15 juta? 15 juta. Ayo. Ikat semua ini. Kalian semua tidak tahu diri. Berani-beraninya kalian menawar adikku. Hah?
Apa? Tidak tahu diri, tidak punya rasa malu. Justru kamu yang tidak punya rasa malu. Karena kamu sudah mengirim dia sebagai tebusan atas kematian Pak Amir. Jadi buat apa kamu punya rasa malu? Ikut. Ayo. Lepas. Ayo dong. Harga terakhir 15 juta. Hah? Ada yang lebih tinggi dari 15 juta? Kalau gitu saya berani dengan 20 juta. Baik, 20 juta penawaran yang menarik. Ada yang lebih tinggi daripada 20 juta? Hah? Kalau tidak ada yang lebih tinggi, pelelangan ini saya tutup dalam hitungan ketiga. 1. 2. 50 juta. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari tawaran saya? Restu, ngapain kamu di sini? Kamu nggak boleh menawar. Kenapa tidak? Bukannya ini tawaran terbuka. Tidak ada satu orang pun bisa menghalangi penawaran aku. Penawaran ini sah. Dan tawaran aku yang tertinggi. Restu, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menentang ibu? Kamu ingin ibu mati? Aku tidak menentang ibu. Atau ibu ada persyaratan lain? Mas Bisma, tolong bawa Aisyah pulang ke rumah. Mas. Sesuai aturan yang ibu berikan, pemenang lelang berhak melakukan apapun yang dia inginkan. Dan aku ingin Aisyah menghabiskan sehari semalam bersama ibunya. Aisyah! Lepaskan aku! Apa lelangnya masih dibuka? Jadi, dia masih hidup. Masih. 55 juta rupiah. 60 juta. 70. 80 juta. 90. 100 juta. 200 juta rupiah. 200 juta. Ada yang lebih tinggi? Kejutan ada ipar. Aku masih hidup. Dan aku sudah menangkan lelang ini dengan adil. Ibu. Jangan! Lepaskan aku! Lepaskan! Aku harus menghentikan Bu Rahayu. Gak boleh menjual anaknya sendiri. Ya Allah. Kalau memang sampai itu terjadi, alangkah besarnya dosa saya, ya Allah. Lepaskan Aisyah! Restu, berhenti! Biarkan dia membawa pergi perempuan itu.
Ibu Aisyah. Dia sudah memenangkan lelang ini. Lelang ini berlangsung dengan jujur dan sah. Kamu tidak bisa merampas apa yang sudah menjadi miliknya. Tapi Ibu, aku... Kamu ingat janji kamu, Restu. Kamu pilih perempuan itu atau kamu pilih ibu. Ya Allah, Ibu gak pernah main-main dengan ucapannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sekarang biarkan dia pergi. Ayo. Restu. Maafkan aku. Maafkan aku, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Yudi? Yudi kenapa ada di sini? Ayo. Lepasin. Rahayu, ini anak kandungmu. Ini darah daging. Dia adalah Aisyah. Aisyah anak kamu yang sesungguhnya. Apa sih yang dia katakan? Kenapa suaranya jadi begitu? Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Perempuan gila. Kamu terus saja mengganggu, ha? Kamu cari perkara sama aku, ha? Ibu Ranti. Apa-apaan? Ayo ikut. Ikut aku. Kamu udah milikku sekarang. Ayo. Yudi mau mengambil Aisyah. Aku harus mencegahnya. Yudi, lepasin adikku. Jangan bawa adikku. Aku udah memenangkan dia di lelang ini. Dia milikku sekarang. Tunggu. Risma. Tunggu. Yudi, dengar. Aku punya penawaran menarik untuk Kamu jangan coba-coba mengelabui aku ya. ini mengenai keberadaan Maya. Tentu kamu ingin tahu, bukan? Aku tahu kamu bukan orang bodoh. Aku tahu di mana Arif menyembunyikan Maya. Tapi sebagai gantinya, kamu harus menarik tawaran itu. Bagaimana? Cepat lepaskan saya. Kalau kalian nggak mau minggir, saya yang akan... Arif, aku tarik kembali tawaran. Apa maksudmu, ha? Jangan seenak-enaknya kamu menarik penawaranmu. Emangnya kenapa? Sejak kapan menarik kembali tawaran pelelangan itu dilarang? Aku udah gak tertarik lagi sama perempuan ini. Tunggu Mas Arif. Karena Mas Yudi sudah menarik balik tawaran itu, artinya kemenangan jatuh di tangan aku. Nah. Arif, kita pulang. Ini semua terjadi gara-gara ibu terlalu sayang sama Restu. Lihat akibatnya sekarang. Kita dipermalukan di depan seluruh penduduk desa, Bu. Dia tuh udah mempermainkan kita, Bu. Rif, kamu tahu dari mana Restu mendapatkan uang sebanyak itu? Gimana aku tahu, Bu? Ya, mungkin aja dia ngambil dari berangkas ibu lagi. Lebih baik sekarang ibu periksa berangkas ibu lagi. Ganti kode aksesnya, Bu. Oh iya, dan Yudi, Bu. Aku masih belum percaya kalau dia masih hidup. Bagaimana dia bisa selamat setelah kita bakar dia di dalam rumahnya sendiri? Ibu juga heran. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah Bisma. Apa yang dia bisikkan kepada Yudi. Sampai Yudi tiba-tiba membatalkan lelang itu. Menurut aku sih Yudi pasti ingin membalas dendamnya kepada kita, Bu.
Soal Yudi kamu nggak perlu khawatir. Ibu langsung yang akan menangani dia. Justru yang perlu kita khawatirkan adalah Bisma. Bagaimana kalau Bisma membawa kabur Aisyah? Setelah mereka mendapatkan Aisyah, bisa saja keluarga itu menghilang malam ini. Dan besok, seluruh penduduk di kampung ini akan mentertawakan kita. Bu, lebih baik sekarang ibu pulang aja dulu. Memangnya kamu kemana? Memperbaiki kesalahan yang dibikin sama Restu. Rahayu, Ada apa? Saya minta maaf, Bu. Tapi saya mau kembalikan ini. Dapat dari mana ini? Tadi Mas Restu memaksa menjual perhiasan ini kepada saya. Dan saya membayarnya dengan harga 100 juta. Saya yakin ada yang salah. Makanya saya cepat-cepat ke sini untuk bertemu Ibu. Saya yakin Ibu perlu tahu tentang ini. Oh, jadi itu cara Restu mendapatkan uang. Tapi ini perhiasan milik siapa? Tapi kalau Ibu menghendaki perhiasan ini lagi, Ibu tinggal mengembalikan uang 100 juta yang saya bayarkan kepada Mas Restu. Aku akan cari tahu siapa pemilik perhiasan ini. Dia pasti orang yang selama ini terlibat membantu Restu dan Aisyah. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Saya akan segera transfer uang 100 jutamu. Sekarang kamu boleh pulang. Baik, terima kasih, Bu. Aku yakin perhiasan ini milik Sakinah. Sakinah? Iya, Bu. Ada apa, Bu? Aku sudah peringatkan kamu beberapa kali. Kenapa kamu terus melawan aku? Kamu berikan ini kepada Restu. Lalu kamu biarkan Restu keluar. Untuk apa? Kenapa kamu begitu membela Aisyah? Kamu tahu apa yang sudah dia perlakukan terhadap ibu. Dia sudah mempermalukan ibu di depan orang banyak. Kenapa sih kamu begitu ingin membebaskan Aisyah? Apa karena Aisyah adalah adik Bisma, orang yang kamu cintai? Begitu? Enggak, Bu. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Mas Bisma. Bohong! Aku tidak pernah percaya sama kamu. Sekarang, kamu akan dapat hukuman yang paling pantas. Adip, Giska. Sini sayang. Mulai hari ini, anak-anakmu akan selalu tidur bersamaku. Dan detik ini juga, mereka tidak akan lagi memanggilmu mama. Aku akan mengirimkan cucu-cucuku ke asrama di Australia. Dan aku tidak pernah izinkan kamu untuk melihat mereka, bahkan bayangan mereka sekalipun. Aku mohon, jangan, Bu. Jangan pisahkan aku sama anakku, Bu. Kamu Sakinah sudah mengajari anakku Restu untuk membangkang terhadap aku. Mulai sekarang, aku akan mengajari cucu-cucuku untuk tahu bagaimana cara membenci.
kalian semua kelilingi rumah ini. Kepung rumah ini. Jangan sampai ada yang kabur. Mereka mau cari gara-gara lagi. Arif, mau apa lagi kalian kesini, ha? Cepat pergi. Apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka ada di sini? Bisma. Hanya penakut yang lari terbirit-birit karena suara gonggongan anjing. Baik. Kalau kamu nggak mau pergi, aku akan paksa kalian pergi. Hentikan! Restu, jangan ikut campur. Mas Arif, kenapa kamu mau mengingkari janji kamu sendiri? Bukankah aku sudah memenangkan lelang itu? Jadi tolong jangan ganggu keluarga ini. Mau apa kamu, ha? Belum cukup kamu mempermalukan keluarga kamu sendiri di depan orang-orang ini, ha? Bukan aku yang bikin malu, tapi Mas Arif yang mempermalukan diri sendiri. Bukankah laki-laki itu kata-katanya harus bisa dipegang? Hah? Untung aja aku sudah bisa menduga kalau Mas bakal melakukan hal yang memalukan ini. Makanya aku kesini untuk memastikan Mas tidak mengingkari kata-kata Mas sendiri. Aisyah, sekarang kamu masuk aja ke dalam. Ya, kamu nikmati waktu kamu bersama keluarga kamu. Kalau sampai ada yang ganggu kamu, mereka berhadapan dengan aku. Isma, bawa adikmu ke dalam. Aisyah, ayo ke dalam. Iya, Bu. Ayo Aisyah. Mbak, berarti Ibu mau bicara apa? Ini bro. Apa Mas Buranti? ibu juga nggak tahu. Maksud Mbak Ranti. Bu Ranti, sebaiknya Ibu Ranti juga masuk ke dalam. Bu Dinggulung juga masuk ke dalam ya. Biar aku yang selesaikan masalah di sini. Ya baik. Anak buah aku akan mengawasi rumah ini. Besok pagi kita akan menjemput Aisyah. Ingat, kalian nggak akan bisa kabur. Dan Bisma, aku mau tanya sama kamu. Apa yang kamu bisik-bisik sama Yudi sampai dia membatalkan tawaran lelangnya? Hah? Apa? Mas Arif, kamu bisa tanyakan itu besok pagi aja. Hari ini tolong jangan ganggu mereka. Biarkan mereka istirahat dengan tenang. Gak berani kamu ngajarin aku, hah? Mas, tunggu. Mas Bisma masuk ke dalam aja. Mas Bisma, Mas kenapa sih ngebiarin Restu di luar sendirian? Ntar kalau dihajar sama Arif gimana? Biarkan saja dia. Restu bisa jaga diri. Lagi pula ini perkelahian antar keluarga. Kita nggak perlu ikut campur. Mas! Astagfirullahaladzim. Mas Arif, tolong deh, tolong. Aku mohon jangan ganggu aku untuk melawan kamu, Mas. aku benar-benar gak enak bisa Mas. Depan anak buah masih ramai ini. Mas akan terlihat sangat loyo. Mereka akan menyesal menjadi bos seperti Mas Arif. Restu, coba aja, Bro. Coba.
pukulan Aisyah lebih keras dari kamu, Mas. Restu, lepasin! Lepasin, Restu! Oke. Aku akan lepasin kamu, Mas. Tapi dengan satu syarat. Habis ini kamu akan pergi dari sini. Terus kamu jangan mengganggu Aisyah. Biarkan dia habiskan waktunya bersama keluarganya. Ngerti? Serah kamu lah, Restu, lepasin! Lepasin! Aisyah, dia benar-benar mencintai kamu. Kamu harusnya ngerasa bahagia bisa mendapatkan cinta yang begitu besar, Aisyah. Tapi itu justru membuat kita sulit, Mbak. Kami tahu kami saling mencintai. Dan di rumah itu, kami nggak bisa seperti itu. Kami harus menahan diri. Karena di rumah itu kita nggak punya masa depan. Ya Allah, kenapa harus nangis-nangisan segala sih? Kita cuma punya waktu sampai besok. Jangan dihabiskan untuk menangis, ya. Ya udah, Risma, ambil airnya. Iya, Bu. Aisyah, apa yang mereka lakukan? Ibu, kok malah nangis? Jadi janjinya nggak mau nangis kan? Udah ya Bu, kita nggak usah membuang kesempatan ini untuk mengutuk Ibu Rahayu. Bu, mendingan sekarang Ibu ajar anak kesayangan Ibu cara berperilaku di keluarga ini, Bu. Kalau enggak, kirim dia balik ke Australia aja lah, Bu. Bikin pusing tau gak di sini. Jangan ngaco kamu, Mas. Enggak. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Aku akan tinggal di sini selama-lamanya. Sampai Mas Arif dan semua penghuni di rumah ini bisa belajar jadi manusia. Oh, jadi kamu pikir yang tinggal di rumah ini semua binatang, ha? Tuh kan, Bu. Ibu dengar sendiri kan apa yang diomongin, Bu? Hah? Ibu ini selama ini terlalu memanjakan dia, Bu. Ibu kasih tinggal izin sekarang ke aku pasti akan hajar bocah ini. Sebenarnya cuma satu orang di rumah ini aja yang harus berubah, adalah ibu. Ibu pasti nggak mau akan dikenal sebagai orang yang membunuh anaknya sendiri. Ya kan? Kurang ajar. Arif, tahan diri kamu. Semakin kamu menahan dia, semakin dia menolak dengan keras. Biar dia ibu yang urus. Kamu masuk aja ke dalam. Nggak apa-apa, yang penting ada. Ini nggak bagus ini. Ada lagi? Iya, yang bagus yang ini nih. Cocok. Wow. Bagus ya? Bagus. Kasih Ibu. Ku menyayangi cinta tak mungkin terjadi di antara
mandi kerupuk ya. Kini ku sadari rasa ini tak mungkin dapat terwujud dalam kisah kasih Gunting batu kertas. Yeay, aku menang. Tulus cinta ini hanya. Jadi begitu Mbak ceritanya? Iya. Aisyah selama di sini benar-benar tersiksa sekali. Dia rela berkorban demi keluarganya. Aku kasihan sama Aisyah. Aku nggak nyangka ibu sejahat itu, Mbak. Menurut Mbak, mana yang lebih parah? Aku yang dikurung seperti ini terus, atau Aisyah yang diperlakukan seperti itu, Mbak? Tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik, Dinda. Kalian berdua tidak seharusnya mendapatkan perlakuan seperti ini. Ibu jahat. Semua orang di keluarga ini jahat, Mbak. Aku benci. Restu, apa maksud kamu? Ibu melakukan semua ini untuk menjaga martabat dan harkat keluarga kita. Apa mungkin Ibu sudah keterlaluan mengunci Dinda? Mau apa lagi ibu masuk ke sana? Ya Allah, semoga penderitaan Dinda nggak bertambah lagi. Dinda, sudah makan malam? Ibu jahat. Aku harus cari kendaraan untuk ke kantor polisi. Biar aku bisa melaporkan siapa yang sudah membunuh Hilma. Arif! Arif! Bu, Arif! ada apa, Bu? Dinda kabur. Bagaimana dia bisa kabur, Bu? Ibu buka kamarnya. Iya, kuncinya ibu buka. Sekarang cepet kamu kejar Dinda. Bawa dia pulang sekarang, cepat. Biarin aja Kak Dindanya kabur. Mau apa kamu, ha? Berapa lama lagi ibu harus mengikat anak-anak seperti tahanan? Berapa lama lagi ibu harus memaksakan kehendak yang mengatur ke semua anak-anaknya? Bu, kami hidup di rumah ini dengan segala kemewahan yang ada, tapi sebenarnya kami tidak bebas. Kami hidup di rumah ini dengan aturan dan kemauannya ibu. Kami takut sama ibu. Kami semua. Restu, kamu bilang kamu takut sama ibu, hah? Berani-beraninya kamu ngomong seperti itu di rumah ini. Setelah semua yang apa yang kamu dapat, hah? Bu, aku akan cari Dinda sampai ketemu. Ibu jangan dengar ocehan Restu, karena anak ini sudah gila.
Mana sih tuh anak bikin repot aja, Dinda? Dinda! Ibu, pernahkah ibu tahu apa yang sebenarnya anak ibu inginkan? Apakah ibu tahu apa yang ada di dalam hati mereka? Ibu mengirim aku kuliah ke luar negeri sejak kecil. Padahal pada saat itu yang aku inginkan adalah untuk bersama ibu. Putri ibu, Kak Dinda, dia hanya ingin sedikit aja kebahagiaan. Tapi ibu merebut kebahagiaan itu dengan membunuh Mas Hilman. Dan sekarang ibu mengurung dia di rumahnya dia sendiri. Apakah ibu sadar? Sadar apa yang ibu lakukan ini membuat kita itu berbohong sama ibu. Berbohong dan tidak mengatakan apa yang kita rasakan. Ibu tidak pernah meminta Tapi kami kalian. takut. Baik. Kalau kamu merasa demikian, sekarang katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Sampaikan saja semuanya. Ibu akan mendengarkan. Apakah ibu mencintai aku? Kamu selalu menanyakan hal itu. Ibu mencintai kamu lebih dari semua orang di dunia ini. Ibu berikan semua yang kamu minta. Tapi kamu selalu bicara omong kosong seperti ini. Sekarang berjanjilah pada aku, ibu. Berjanjilah atas nama cinta ibu kepada aku. Apa yang akan aku katakan, ibu tidak akan melakukan hal yang buruk. Iya. Kamu katakan saja, Restu. Katakan pada ibu. Berjanjilah pada aku. Ibu akan memberikan apapun yang aku minta. Sesuatu yang tidak pernah aku minta sebelumnya. Ibu janji. Baik, ibu akan berjanji. Ibu akan memenuhi permintaanmu. Dan ibu tidak akan marah. Apapun yang kamu minta pada ibu. Ayo katakan. Aku memang tidak pernah berbohong sama ibu. Tapi ada separuh hal yang aku sembunyikan dari ibu. Setengah rasa hati aku. Apa itu? Tapi sekarang sulit aku menahannya. Sebenarnya aku mencintai Aisyah. Aisyah, kita main catur yuk. Dulu waktu masih kecil kita sering banget main catur. Mas Bisma kenapa sih ngeliatin Aisyah kayak gitu banget? Aisyah, Mas nggak tahu kapan bisa melihat wajah kamu seperti ini lagi. Aisyah, kamu anak baik. Tapi kamu selalu terperangkap sama keluarga Rahayu. Kita harus percaya ya sama Restu. Kita harus percaya kalau Restu itu bisa menjaga Aisyah dengan baik di rumahnya. Karena hanya Restu yang waras di rumah itu. Tante Aisyah, kenapa sih Tante Aisyah nggak bisa main sepuasnya? Kenapa Tante Aisyah harus diculik? Tante Aisyah nggak apa-apa kok. Mila nggak usah khawatir ya. Seberapa besar kita harus percaya sama Restu? Bu, Restu itu beda dengan mereka. Restu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus percaya ya sama dia. Jadi ibu jangan cemas.
Aisyah, berapa lama lagi kamu menderita seperti ini? Aku mencintai Aisyah sejak kecil. Dan semakin ibu menyiksanya, aku semakin mencintai dia. Dan aku semakin merasa tertarik padanya. Dan sekarang aku mohon sama ibu. Tolong lepasin Aisyah. Dan biarkan aku hidup bersama dia. Restu. Aisyah itu adik pembunuh kakakmu. Bagaimana mungkin kamu bisa mencintai dia? Bukan Mas Bisma yang membunuh Mas Amir. Aku berjanji sama ibu, aku pasti akan mencari pembunuh yang sebenarnya dan aku akan membawa dia ke hadapan ibu. Enggak, Restu. Enggak. Bukan ini yang ibu inginkan. Bukan ini. Tapi kan ibu udah janji. Ibu udah janji akan penuhin apapun yang aku mau. Atau ada satu hal yang ibu hargai, yaitu ego ibu sendiri. Sekarang katakan apa yang paling penting buat ibu. Ego ibu. Atau kebahagiaan anak-anak ibu. Ibu tolong katakan, Bu. Sekarang ibu tahu kan apa yang membuat aku takut sama ibu. Pergilah, Bu. Pergi bunuh Aisyah. Panggil Mas Arif dan anak-anak buahnya juga suruh habisin Aisyah. Aku ikhlas Bu habisin aja mereka. Sama seperti yang ibu lakukan sama Mas Hilman. Ibu harus ingat aku ini anak ibu. Dan aku ini seseorang yang lebih memilih cinta daripada hidup aku sendiri. Tapi ibu harus ingat satu hal lagi. Setelah ibu melakukan itu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan ibu dan aku akan selalu mengingat ibu sebagai seorang pembunuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa, Bu? Bisma, perasaan ibu nggak enak. Sudah, ibu tenang aja. Bisma yakin semua akan baik-baik aja, Bu. Bisma, bisakah kita nggak ngirim Aisyah ke rumah Bu Rahayu? Ibu takut terjadi sesuatu. Sepertinya kita nggak punya pilihan lain, Bu. Ibu harap Restu bisa menjaga Aisyah dengan baik. Jadi sekarang apa pilihan ibu? Mengakhiri semua kegilaan ini atau mengubur kebahagiaan anak-anaknya? Kalau begitu, selamat tinggal ibu. Jaga diri baik-baik. Kamu mau kemana? Aku sudah membuat pengakuan yang sangat besar. Dan sekarang, Aisyah dan keluarga ini dalam posisi yang sangat berbahaya. Jadi aku harus bertanggung jawab, aku harus bersama mereka. Walaupun mereka harus mati, aku akan mati bersama mereka. Jadi silakan aja, Bu. Lakukanlah hal yang terburuk ke mereka. Dan aku ada di sana. Restu. Baiklah. Baiklah. Ibu penuhi permintaan kamu. Kamu boleh mencintai Aisyah.
nggak salah dengar? Enggak. Ibu lebih memilih kebahagiaan. Sebahagia itukah kamu? Sangat. Aku sangat bahagia. Terima kasih banget, Ibu sudah sangat mencintai aku. Terima kasih banget Ibu mencintai aku. Ada apa denganku sekarang? Apa yang harus aku lakukan kemudian? Apakah dengan begini artinya Aisyah bebas dan akan menjadi bagian dari hidup anakku Restu? Aku tidak bisa membiarkannya. Aku sebelum sama Mbak Sakinah, dia pasti sangat senang mendengarnya. Sakinah, perempuan yang telah mengambil putra kesayanganku. Dia yang menjadi penyebab kepergian Amir. Terima kasih banget, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Terima kasih banget ya, Bu. Kalau gitu aku ke Mbak Sakinah dulu ya. Terima kasih banyak. Mbak Sakinah, boleh aku masuk? Iya Restu, sebentar. Kenapa? Hah? Kenapa sih? Kamu kayaknya seneng banget. Shh. Mbak Nitip, kamu jangan memperlihatkan kebahagiaan kamu di rumah ini. Kalau sampai mereka tahu, bisa-bisa Aisyah dijemput lagi ke sini. Biarinlah Aisyah beristirahat dulu sejenak. Jangan sampai dia masuk ke neraka lagi. Enggak. Hal itu nggak akan terjadi lagi, Mbak. Ada sesuatu yang telah berubah. Maksud kamu? Ibu telah berubah, Mbak. Berubah gimana? Ibu sudah berjanji sama aku kalau ibu akan membebaskan Aisyah. Ibu mau membebaskan Aisyah? Nggak mungkin. Aku juga sudah menyatakan kalau aku tuh mencintai Aisyah. Restu, apa yang kamu lakuin? Aduh, Mbak kan udah bilang sama kamu kalau... Mbak, kan aku udah bilang tadi kalau ibu itu punya hati. Ibu itu sangat mencintai anak-anaknya. Jadi mulai detik ini dan ke depan kita akan buka lembaran baru. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan ibu ya? Ibu tidak bisa dipercaya. Ini pasti sekedar permainannya. Restu mencintai Aisyah. Dan sekarang mereka malah pacaran, Bu. Aku kan gak pernah berbohong sama ibu. Jadi tolong dengar penjelasan aku. Penjelasan apa, Restu? Penjelasan kamu mau melindungi perempuan itu lagi? Bukan aku membela ibu. Tapi aku mau mengatakan yang sebenarnya. Dan aku sudah pun berhasil membawa Aisyah pergi dari rumah kita. Aku bahkan sudah menyembunyikan Aisyah di tempat yang aman. Tapi ibu tahu nggak? Aisyah menolaknya. Dia nggak mau pergi dari ibu. Dia nggak mau pergi dari keluarga kita. Bu Rahayu punya segalanya. Punya anak yang sehat dan kuat. Semua fasilitas Bu Rahayu punya. Tapi Bu Rahayu tidak pernah puas. Saya selalu berdoa untuk Bu Rahayu. Semoga Bu Rahayu mendapatkan hidayah. Dan tidak selalu serakah. Restu, kamu bilang katanya ibu punya hati. Buktinya malam ini, aku gak bisa tidur bersama anak-anak aku. Bahkan ibu mengancam akan membawa anak-anak aku ke Australia kalau aku banyak bicara di rumah ini. Kamu harus hati-hati. Sangat hati-hati.
Karena cuma ibu yang tahu apa yang ada di hatinya. Apa? Mereka mencelakai Bu Maya dan hampir membakar Pak Yudi? Karena Bu Maya dan Pak Yudi mengatakan yang sebenarnya kalau Restu dan Aisyah saling mencintai. Tapi sekarang Restu sudah mengaku yang sebenarnya. Tapi kenapa Ibu Rahayu nggak marah? Mereka pikir mereka bisa bahagia di atas kesedihan Pak Yudi dan Bu Maya. Enggak, itu nggak akan terjadi. Ya Tina. Halo Pak Yudi. Bapak tahu nggak? Mas Restu sudah mengakui cintanya pada Aisyah, Pak. Tapi Bu Rahayu nggak marah, Pak. Malah mereka mengizinkan itu terjadi, Pak. Apa? Kurang ajar mereka. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini harus dicegah, Tina. Aku nggak akan membiarkan ini terjadi.